Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Semangat gak? Semangat banget. Semangat, Ibu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kayaknya siapa di sini? Boleh? Dea. Oke, Dea boleh dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Dea. Oke, sekarang hari Kamis, jam pertemuan pertama ya, pagi-pagi ketemu sama ibu, itu berarti tandanya akan belajar apa? Sesuatu yang menyenangkan, Bu. Apa itu? Matematika Hebat. yang menyenangkan. Iya, matematika Langsung dapat 100. Iya. Aku juga, Bu. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen dulu ya ibu ya. Bangkunya ada kosong-kosong tuh. Boleh disebutin aja namanya, siapa aja yang nggak ada? Rifa, Ibu. Rifa, kenapa Rifa? Dispen. Dispen, terus Tasya, Ibu. Tasya. Dispen juga. Iya. Terus Rifa, Ibu. Sakit. Sama Laras juga. Ada. Salah, Ibu. Maaf. Kenapa Sarah? Sakit, Ibu, berbarengan sama bocor. Oh, aduh. Jangan makan pedes-pedes ya. Kalian nanti sakit perut kayak siapa tadi? Sarah dan Rifa, bukan, Bu. ya benar. Natasya. Udah ya? Natasya. Natasya. Ibu. Kenapa mereka? Dispen, Ibu, lomba Lomba apa? video grafik. Wih, belajar. Nah, tunggu pialanya. Oke. Kalau gitu, kita mulai pembelajarannya. Boleh dikeluarin buku catatannya. Coba buku catatannya dikeluarin. Barang-barang yang bukan berkaitan dengan pembelajaran hari ini boleh dimasukkan dulu ke tas. Ya. Tuh, Ibu, aku bawa gunting. Iya, ingat ya kemarin ibu suruh anak-anak untuk bawa gunting, lem dan jangka. Nah, habis itu udah dimasukin semuanya? Sudah. Berarti sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar tentang luas daerah lingkaran ya. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini kita akan menentukan luas daerah lingkaran dan menyelesaikan permasalahan terkait luas daerah lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Terus manfaatnya apa gitu ya belajar tentang luas daerah lingkaran ini? Jadi nanti anak-anak dapat menentukan luas daerah melalui berbagai pendekatan luas daerah bangun datar yang kemarin udah dipelajari bangun datarnya, kemudian menentukan luas daerah lingkaran dan menyelesaikan permasalahan kita terkait luas daerah lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin siapa yang masih ingat kita melakukan penelitian apa? Nih, ingat kan? Chandra kemarin ngukur panjang diameter sama keliling dari tutup toples ya, benar di rumah benar kan? Iya benar. Iya, panjang diameternya 26 cm, kelilingnya 82 cm. Habis itu Laras ngukur panjang diameter keliling dan koin ya, didapat 2 cm dan kelilingnya 6,3 cm. Kemudian kemarin siapa yang hitung piring teh? Dea. Si Kandin yang ngukur. Iya, panjang diameternya 37 cm. Nah, kelilingnya itu dapat 116 cm ya. Nah, ternyata hasil eksplorasi kemarin itu kita dapat perbandingan dari keliling dan diameternya itu didapat hasilnya segini. Tutup toplesnya itu 3,15, koinnya itu 3,15 dan piringnya itu 3,14. Artinya nih, perbandingan antara keliling dan panjang diameter suatu lingkaran kurang lebih sama dengan perbandingan untuk lingkaran-lingkaran lainnya ya. Sama ya, benar ya?
Nah, nilai perbandingannya itu sekitar 3,14. Nah, 3,14 ini disebut konstanta. Konstantanya namanya konstanta pi dengan simbolnya ini. Masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Oke. Nah, dengan itu bisa kita tulis seperti ini karena pi itu adalah perbandingan dari keliling berbanding diameter. Jadi seperti ini ya dituliskannya. Habis itu dari perbandingan ini kemarin kita dapat rumus apa coba? Keliling. Benar. Kelilingnya rumusnya apa? 5πr. Benar. Kita masih ingat ya? Nah, didapat kelilingnya itu 2πr atau pi kali d. Iya benar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luas daerah bangun datar. Kan tadi materinya adalah luas daerah lingkaran ya. Nah, luas daerah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang mana yang disebut luas daerah? Nih, kalau ibu punya bangun ini, luas daerahnya itu yang mana? Yang biru ya. Jadi luas daerah itu banyaknya satuan luas yang dapat menutupi seluruhnya gitu. Jadi yang birunya itu yang disebut luas daerah. Masih pada ingat juga ya? Kalau luas daerah persegi panjang, ini persegi panjang kan? Rumusnya apa? Panjang kali lebar, Ibu. Panjang dikali lebar, benar ya. Kemudian, ini bangun apa? Jajar-jajar. Rumusnya apa? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi, betul. Sekarang, ini bangun apa? Segitiga. Segitiga. Rumusnya? Tangan alas kali tinggi. Ya, betul. Kalau ini lingkaran luas daerahnya apa? Belum tahu ya. Itu yang akan kita bahas hari ini, oke? Oke, Ibu. Nah, ibu coba beri ilustrasi dari menghitung luas daerah yang ada di kertas berpetak ini. Tadi luas daerah tuh yang apa? Yang di dalam. Nah, berarti kalau kita mau menentukan luas daerah di sini, berarti yang bisa kita hitung menggunakan satuan luas dari petak-petak di kertas berpetak ini ya. Oke, nih. Ada pertanyaannya katanya, berapa petak yang dilingkupi seperempat lingkaran berikut? Nah, coba ya kalau dihitung satu-satu gitu ya, 1, 2, 3, 4. Ini banyak ya, pokoknya sudah coba dihitung aja. Itu didapat adalah 52 petak. Ya, sekitar 52 petak. Itu Ibu menghitung sendiri, Bu. Iya, ibu hitung sendiri. Coba kali saya hitung aja nanti ya. Nanti Iya, kirim PPT-nya, hitung di rumah atau hitung nanti habis belajar ya. Boleh, kalau misalnya ternyata beda gitu. Boleh nanti bilang ke ibu. Nanti ibu revisi PPT-nya ya. Oke, Ibu, terima kasih. Nah, berarti kalau ibu tanya berapa petak luas daerah yang dilingkupi lingkaran tersebut, cara hitungnya gimana? Dihitung aja, Bu. 4. Kan ini seperempat. Kalau semuanya berarti 4/4. 4 dikali 52. Nah, itu biar semuanya ya. Jadi hasilnya 208 petak. Nah, 208 petak ini berarti apanya? Dari lingkaran luas daerah lingkaran ini gitu ya. Gimana? Paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Mau Ibu, Apa? Kenapa kan nih? ini lingkarannya cukup kecil tapi banyak juga ya petaknya. Nah, kalau misalkan lingkarannya gede gitu, susah buat pakai buku berpetak, terus ngitungnya juga susah, itu Iya, gimana? bagus ya pertanyaannya. Ini aja lingkarannya segini, seperempatnya udah 52 petak. Terus keseluruhannya 208 petak. Gimana kalau lingkarannya besar gitu ya? Nggak bisa kita hitung pakai kertas berpetak terus, masa kertas berpetak kita tempel-tempel kan nggak mungkin ya. Nah, maka dari itu akan kita temukan rumus umum dari luas daerah lingkaran. Nah, tapi nggak ibu yang kasih tahu, tapi nih kayak gini nih. Gimana kalau misalnya ibu tanya tentukan luas daerah lingkaran berikut nih. Taman, luas permukaannya lingkaran ini. Gimana cara hitungnya? Nggak bisa kan ya pakai kertas berpetak kayak tadi. Terus luas daerah lingkaran dari meja ini. Nggak bisa juga kita hitung pakai kertas berpetak tadi. Nah, makanya ibu akan
minta anak-anak untuk berkelompok dan kerjakan LKPD untuk menentukan yang tadi dia tanyakan, nanti dia temuin sendiri rumusnya apa, oke? Iya Bu. Oke, boleh. Melisa mau nggak sama pertama? Nggak mau. Ibu udah Ibu, sabar, tenang. Ibu yang bagi kelompoknya ya, supaya adil. Jangan ada yang beragam, oke? Untuk kelompok satu, boleh Chandra dan Miss Rina nih, LKPD-nya. Kemudian Alicia dan Melisa nih. Ibu bilangin Melisa ada masalah satu. Iya. Satu. Kelompok satu. Kita kelompok berapa Bu? Itu ada tulisannya. Oh boleh. Nih kelompok 3, Laras dan Farah. Aku Dan kelompok 4 terakhir itu ada Dea. Banyak belajar. Ridwan itu punya pensil kamu julid banget. Sebelumnya ibu tanya dulu, setiap kelompok ada yang udah punya alat-alatnya? Kalau Ibu. Oke, kalau lem ada bau nggak? Tidak. Mau Nih, nanti Bu. boleh pinjam ya. Nggak mau, buat aku aja. 2, 8. Jangan banyak protes ya Dea, bawa sendiri harusnya. Oke, sebelum mulai coba diisi dulu identitasnya. Sudah Bu. Oke, udah ya, jangan lupa diisi identitasnya, nanti nilainya nggak masuk ke ibu, oke? Ya. Nah, nanti setiap kelompok dapat mengerjakan soal secara berurutan, dimulai dengan kegiatan 1 dulu, baru kegiatan 2 ya, jangan di mencong-mencong ke belakang dulu terus ke depan ya. Urutannya dari 1 dikerjakan dulu sampai nomor 7 sesuai urutan angka. Kemudian setelah mendapatkan nomor 7, baru kalian akan bisa mengerjakan kegiatan 2, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Paham? Paham. Oke. Di nomor 2 itu ada yang LKPD-nya ya. Coba perhatikan nomor 2 kegiatan 2. Oke Bu. Kalau di soalnya ada biaya yang dibutuhkan untuk menanam bunganya 100.000, itu diubah menjadi 10.000. Kegiatan 2 Ibu. Ya. Kegiatan 2 soalnya. Kegiatan 2 nomor 2. Oh, kegiatan nomor 2. Diganti jadi 10.000 ya. 10.000 Bu. Ya. Biayanya. diganti jadi berapa? Jadi 10.000. Oke, ada yang 100.000 nggak? Ada Bu. Ya, ada. Bisa tulis ya. Nomor 2 kegiatan 2 aja ya. Boleh. Sudah disediakan kan alatnya? Sudah Ibu. Oke, boleh langsung dikerjakan aja ya. Dari nomor 1 sampai kegiatan 2 yang nomor 2. Ih, senang Ibu beri waktu Dan cepet-cepet Ibu. ya 1 jam pelajaran. Kalau ada kebingungan boleh tanya ibu ya. Nanti ibu sampaikan juga. Jadi foto-foto. Iya, coba dibaca instruksinya. Biasa ngomong gimana sih, kan disuruh potong-potong. Berarti kan Kenapa masih bertanya? Ya, diperhatikan dulu, kemudian dipotong. Mana ada yang kebingungan? Gimana? Ibu pusing. Kenapa main HP? Melihat Ibu, melihat di YouTube boleh nggak? Jangan, tanya ibu aja sok. Apa yang kebingungan? Ibu tadi kita ada gambar dari itu potongan-potongan ini dimasukin ke sini. Dibentuk aja sesuai yang kelompok berapa ini kelompok 2 inginkan. Jadi potongan lingkaran itu dibentuk menjadi sebuah bangun datar yang kalian inginkan dibentuk jadi apa gitu. Jadi jajar genjang boleh ya Bu? Boleh kalau bisa, coba apakah bisa lingkarannya berubah menjadi jajar genjang? Ibu akan diusahakan. Boleh ketoknya dulu gak Bu?
Gimana? Kelompok satu bisa nggak? Nggak usah. Ibu kalau salah jangan dimarahin. Nggak apa-apa, enggak dong. Kita sama-sama belajar ya di sini ya. Ayo ngarahin ya. So, kalau ada yang ingin ditanyakan, panggil ibunya. Ibu, Apa? Ibu nanti ke sana. manggil aja. Coba lihat dulu ibu. Dicontohkan dulu boleh tidak ibu? So, langsung diulang guys ya. Iya boleh ibu. Sudah. Astagfirullahaladzim. Ibu main saja ketawa mulu bu. Ujiannya nih pulang. Tetap cepat ya supaya kita nggak potong jam istirahat. Mau jam istirahatnya dipotong? Nggak mau ibu. Oke. So kerjakan dengan baik dan benar dan cepat. Iya. 1 menit lagi ya. Sabar ibu, tremor ibu kerjanya. Bener hebat kelompok 2 tuh udah hampir jadi. Jagoan ya bu. Langsung dapat nilai 100 juta. 100 juta ribu rupiah. Sudah ada yang beres. Ibu kelompok. Bu kelompok 2 juara bu. Kelompok 2 sudah Beres ya. bu. Jagoan. Yang belakang-belakangnya juga sampai kegiatan 2 sudah. Sudah bu sudah. Oke hebat. Kita tunggu lagi ya. Ya bu. Sebentar lagi. Sudah? Sudah ibu sebentar lagi. Oke. Oke, ibu lihat sudah pada beres ya? Gimana? Kelompok 1 sudah beres? Belum. Oke. Udah. Ya. Boleh. Kita sambil bahas aja ya. Kita sambil bahas ya nih. Boleh ibu. Oke, sambil bahas saja. Ibu akan minta perwakilan dari tiap kelompok untuk menjelaskan ya. Siapa yang udah tadi kelompoknya? 2. 2. Nomor 1 dulu ah pengennya. Ibu berdiri. Tidak mau. Kelompok 1 dipanggil. Coba kelompok 1 silakan ke depan. Iya, ke depan. Kita belum selesai ibu. Ini baru menempel-nempel aja. Gak apa-apa. Ya, pasti bisa. Jelasin bu. Dilihatin ke teman-teman dibentuk jadi potongan bangun datar apa? Segi 4. Segi 4. Ininya jajar panjang. Segi 4. Segi 4 Segi panjang. Ya, persegi panjang. Kemudian jelaskan nomor 5 sampai 7-nya coba. Nomor 5 ukurannya dari sini dari yang udah ditempel ini kan menjadi bentuk baru itu Ya. segi panjang. Kemudian dari situ panjangnya itu kan yang ini itu Ya. adalah setengah busur lingkarannya Ya. situ atau setengah keliling itu setengah kak. Kemudian lebarnya itu adalah jari-jarinya
atau R. Jadi kan luas persegi panjang itu panjang dikali lebaran. Panjangnya setengah K, lebarnya R, berarti panjang kali lebarnya itu setengah K dikali R. K itu kan 2πr, jadi setengah dikali 2 dikali R kali R. Jadi setengah kali 2-nya 1 dikali R kali R adalah πr kuadrat. Jadi maksudnya πr kuadrat tuh. Nomor 7-nya, Nomor 6, apakah luas daerah bangun dataran kalian pilih sama dengan luas daerah lingkaran? Sama enggak? menurut kita sama Bu, Ya. Karena kenapa? karena kan hanya berubah bentuk, tapi satuannya yang untuk menutupi permukaannya kan sama aja. Iya, dari lingkarannya. Oke, nomor 7. Jadi apa rumus umum luas daerah lingkaran? L sama dengan πr kuadrat. Betul. Boleh silakan duduk tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke. Buat anak-anak yang lain ya, itu jadi kelompok 1 itu tadi pendekatan dengan luas daerah persegi panjang. Nih. Bikinnya kayak gini. Tuh dibagi menjadi jaring-jaring yang kecil, kemudian dikonstruksi seperti ini. Kemudian dipotong ujungnya jadi persegi panjang ya. Wow. Panjangnya itu adalah πr dan lebarnya itu adalah jari-jarinya. Oke. Mengkonstruksi rumusnya itu tadi kan diketahui ya, panjangnya adalah setengah dari keliling, lebarnya adalah jari-jari. Kita ingin menentukan luas dari persegi panjang tadi, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Kemudian dimasukkan P, disubstitusikan P dan L-nya dan dioperasikan. Jadi didapat luasnya adalah πr kuadrat. Karena tadi luas daerah persegi panjangnya dikonstruksi dari luas daerah lingkaran, jadi dapat kita simpulkan bahwa luas daerah lingkaran dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan πr kuadrat. Oke, ada yang berbeda tidak menggunakan persegi panjang dari kelompok lain. Ada yang tidak menggunakan persegi panjang nggak? Kelompok 2 pakai jenjang Bu. Oke, boleh dijelaskan kelompok 2 ke depan silahkan. Oke Ibu, ke depan Ibu ini Boleh ditunjukkan ke teman-teman yang lain. emang tadi kelompok 1 persegi ya? Persegi panjang Persegi panjang maksudnya. Nah kalau kelompok 2 ini kan tadi ada lingkaran, terus dibagi-bagi tuh jadi 12 juring ya, Iya. bisa. Nah terus kita ubah jadi seperti ini, bisa dilihat nggak? Kelompok dia Tiga perhatiin. perhatikan dulu ya, teman-teman yang jangan lain. diskusi sendiri aja. Kan lagi berusaha menjelaskan ya biar bisa tuh. Nah terus nanti kita tuh si juring-juring itu bolak-balik gitu loh, mengerti nggak? Iya. Nah itu jadinya jajar, iya terus jadinya jajarin jam gitu. Ada nggak yang jajarin jam juga? Gak ada, aku kan persegi panjang. Ya udah aku jajarin jam, tapi bener nggak bukan jajarin jam juga? Boleh, benar. Coba dijelaskan dulu nomor 5 sama 7-nya. Sama enggak jawabannya kayak nomor 1? Kalau kita kan alasnya tuh berarti kan setengah keliling, Ya. terus ininya tuh sama pakai jari-jari kayak kelompok 1. Betul. Terus cara nyarinya luas daerah jajar genjang, yaitu alas paling tinggi, berarti tinggal disubstitusi jadi setengah keliling dikali jari-jari, terus kelilingnya itu kan 2πr, terus berarti nanti hasil akhirnya luas lingkarannya itu jadinya πr kuadrat gitu Bu. Betul. Yeay. Jadi apakah ini enggak sama enggak luas daerah bangun dataran yang kalian pilih tadi dengan luas daerah lingkarannya? Sama soalnya bentuknya sama, nggak berubah dari yang lainnya. Betul, dikonstruksi dari bangun datar lingkaran tersebut ya. Jadi rumus umumnya apa? πr kuadrat. Oke, boleh tepuk tangan. Yeay. Nah juga ya, jadi ternyata luas daerah lingkaran juga bisa menggunakan pendekatan dengan luas daerah jajar genjang nih. Yang mau lihat kelompok 2 mengerjakannya seperti apa?
Mungkin sinyal ibu sinyal. Tapi udah pada ngerti kan tadi yang dijelaskan oleh kelompok 2 cara ya. Tuh kayak gini tuh. Dibagi dulu dan dibentuk seperti ini. Oke. Dari kelompok 3 dan 4 apakah ada yang selain menggunakan pendekatan luas daerah persegi panjang dan jajar genjang? Ada. Boleh coba ke depan dulu aja. Pengennya menggunakan segitiga gitu ya. Iya. Tapi belum dapet hasilnya. Oke, hebat. Dari idenya sudah bagus, nggak apa-apa. Coba nanti ibu jelaskan aja lewat PPT ya, nggak apa-apa. Oke, sambil disimak aja ya. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, nih. Apakah bisa juga menggunakan pendekatan luas daerah segitiga? Kita coba ya, tonton videonya. Nih, ibu dibentuk seperti ini. Tuh. Bawahnya itu adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Kemudian tingginya adalah 4 kali jari-jari tuh. Gimana kelompok ini? Oh, ini kelompok Boleh. Mengerti? Mengerti. Oke. Ibu bantu konstruksi juga ya untuk mengerjakan luasnya. Tadi kan alasnya diketahui adalah berapa? 1/4 dari keliling atau usul lingkarannya ya. Tingginya adalah 4 kali jari-jari lingkaran atau 4 πr. Nah, luasnya itu rumusnya adalah sama alas kali tinggi. Kemudian disubstitusikan alas dan tingginya dan dioperasikan, didapat juga luasnya adalah πr kuadrat. Karena luas daerah segitiga tadi dikonstruksi dari luas daerah lingkaran, maka dapat kita simpulkan luas daerah lingkaran adalah rumusnya L sama dengan πr kuadrat. Jadi rumus umumnya itu kita sudah dapat berapa? πr kuadrat. Oke, dengan menggunakan 3 pendekatan. Betul. Oke, setelah itu kalian bisa mengerjakan contoh soalnya dari kelompok 4 dari kegiatan 2. Jawabannya aja deh sebutin. Kelompok 4, jawaban kegiatan 2. Jawabannya berapa? 7.850 cm. Sama kelompok lain? Sama. Oke, diketahuinya kita hitungkan bareng-bareng ya. Diketahuinya diameternya itu 100 cm. V-nya itu berapa? 3,14. Iya, yang ditanyakan itu apa? Luas daerah pasar. Betul. Caranya berarti kita harus apa dulu? Cari jarinya. Iya betul. Cari jari-jarinya dari diameternya ya. Diameternya itu 2 sama dengan D sama dengan 2 kali jari-jari. Didapat jari-jarinya berapa? 50 cm. Oke, sama ya. Nah, terus ditentukan luasnya menggunakan rumus yang tadi ya. πr kuadrat karena bentuknya adalah lingkaran. Didapat hasilnya adalah 7.850 gitu. Bisa? Ada bisa? Oke, di nomor 2 silakan kelompok 4 lagi sebutkan jawabannya. Luasnya yaitu 616 meter persegi. Jadi Pak Iwan itu membutuhkan biaya sebesar Rp6.160.000. Oke, yang diketahuinya apa? Selanjutnya biaya menanam bunga. Sebentar, sama dulu nggak semua jawabannya? Sama? Oke, kalau sama boleh kita bahas bareng-bareng. Yang diketahuinya apa? Biaya menanam bunga. Biaya menanam bunganya berapa? 10.000. Kemudian Keliling lingkarannya ya, karena tamannya berbentuk lingkaran ya. ya 88 meter. Iya. Kemudian yang ditanyakannya Biaya untuk menanam bunga di seluruh taman. iya.
pertama kita harus tentukan apanya dulu. Jari-jarinya, karena yang diketahuinya katanya Pak Ridwan ingatnya kelilingnya aja bukan jari-jarinya gitu ya. Jadi didapat jari-jarinya berapa? 14 meter. Kemudian untuk luasnya berapa? Berapa? Nah, ini ya. 16. Kemudian untuk biaya keseluruhannya didapat 6.160.000. Oke, betul semua ya. Kecuali tadi yang kelompok 3 mungkin agak kesulitan untuk menemukan dari segitiganya, nggak apa-apa, udah hebat, idenya udah ke segitiga gitu ya. Hebat, nggak apa-apa, oke? Sampai situ kita berarti bisa simpulkan dari LKPD ini apa yang bisa anak-anak simpulkan. Kita tadi dapat apa dari LKPD ini, menentukan apa? Luas daerah lingkaran. Ya, luas daerah lingkarannya rumusnya apa? R kuadrat. R kuadrat ya, kita dapat rumus luas daerah lingkaran. Nah, L-nya itu luas daerah lingkaran, B-nya itu R-nya itu dari lingkaran, B-nya itu tadi yang perbandingan dari keliling dan diameter, yaitu nilainya 22/7 atau 3,14. Gitu. Sampai situ paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, karena sudah dapat menyimpulkan juga, Ibu harap kalian sudah paham tentang konsep luas daerah lingkaran ini, gitu ya. Topik hari ini juga sudah selesai. Jadi Ibu akan memberi kalian PR supaya kalian berlatih gitu ya, apakah benar paham betul dengan konsep luas daerah lingkaran ini. Nah, nanti cuma 2 soal aja, kumpulin paling enggak besok di meja Ibu gitu ya. Kalau misalnya nggak paham, bisa tanya Ibu atau ke teman-temannya, jangan tanya ke Brandly atau Panda ya. Itu bukan berdiskusi, itu mencontek ya. Tanya aja ke Ibu, nanti akan Ibu bimbing sampai kalian bisa. Oke? Oke, minggu depan kita akan membahas tentang sudut keliling dan sudut pusat dari lingkaran. Jadi bisa kalian pahami ya. Oke. Kalau gitu Ibu tutup aja pembelajaran hari ini. Boleh? Siapa tadi kalian itu Dea? Mau ngobrol Dea? Oh iya. Lagi diskusi ini PR langsung dikerjain. Boleh langsung aja berdoa ya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lebih 3 menit.